Puji Tuhan, shalom. Mari kembali bersama-sama kita siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya di hadirat Tuhan hati kita boleh tenang. Mari bersama-sama. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau layak untuk disembah Tuhan. Haleluya Yesus. Dan biarlah Tuhan hadirat-Mu melingkupi kami. Sungguh kami butuh Engkau. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Kami menghampiri tata kekudusan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Mari kita sembah. Haleluya, oh, haleluya. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kau disembah di atas segalanya, Yesus. Oh, haleluya. Dan biarlah semua yang bernapas memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan.
Sebab betapa besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sekali lagi. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebab kami percaya sungguh besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami persilakan kepada hamba-Nya. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin kita rasa tidak baik, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik buat kita semua. Oleh karena itu, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan kita hari-hari terakhir ini, biarlah kita selalu bisa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada dan akan selalu ada menyertai dalam setiap keadaan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya hari ini keadaan saudara tetap baik karena saudara ada di dalam Tuhan. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, sebelumnya mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami puji dan kami sembah, sebab kami begitu percaya bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau Bapa yang selalu ada menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan masih beri kepada kami, untuk kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu hari ini, dan bahkan boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, firman yang kami renungkan pada saat hari ini benar-benar bisa meneguhkan dan menguatkan kami, membangkitkan iman kami, membuat kami semakin sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi. Biarlah Tuhan tuntun dan pimpin selalu apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan kami percaya kami pasti diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita mau baca di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan kita baca dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul firman Tuhan hari ini, yaitu Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa ini pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Saudara, pada saat ini saya akan memberi satu judul firman Tuhan, yaitu cara Tuhan pasti yang terbaik. Katakan amin. Katakan bahwa cara Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Saudara, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu adalah Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu adalah Allah yang tidak pernah salah. Dia juga Allah yang tidak akan pernah keliru. Sebab kenapa? Sebab Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang Dia lakukan, Dia tahu apa yang Dia kerjakan, dan Dia tahu apa yang Dia perbuat atas kehidupan kita. Saudara, dan apapun yang Dia kerjakan, apapun yang Dia lakukan dan perbuat dalam kehidupan kita, saya percaya semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Buat saya dan saudara. Ketika saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepadanya, sungguh-sungguh yakin bahwa apapun yang Dia kerjakan, apapun yang Dia izinkan, apapun yang Dia lakukan, semua itu ketika kita percaya kepadanya, maka semua akan mendatangkan kebaikan. Seperti di dalam pembacaan kita pada saat ini, saudara. Di sini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel dituntun oleh Allah keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa ada jalan yang lebih dekat. Tetapi Allah tidak mengambil jalan itu, tetapi Allah mengambil jalan lain. Saudara, dalam pembacaan kita di sini dikatakan begini.
Ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Perhatikan saudara, dari yang kita baca, Tuhan tidak mengambil jalan yang lebih dekat. Apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan keliru? Apakah Tuhan salah mengambil sesuatu buat bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan? Tentunya Tuhan tidak pernah salah. Kenapa? Karena apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan saya dan saudara. Makanya tema firman Tuhan hari ini saya memberi tema bahwa cara Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita harus percaya itu saudara-saudara. Dan tentunya apa yang Tuhan lakukan, tentunya di balik semua itu ada maksud Tuhan atas kehidupan kita. Supaya kenapa? Supaya benar-benar kita mengalami bahwa Allah yang kita sembah itu memang Allah yang penuh dengan kuasa. Allah yang penuh dengan mujizat. Allah yang punya cara yang luar biasa buat saya dan saudara. Perhatikan di sini. Mengapa Allah justru memilih jalan padang gurun untuk menuntun bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan? Kalau bicara padang gurun, pasti tidak enak. Di padang gurun itu panas. Di padang gurun itu dingin. Tentunya tidak enak. Tetapi kenapa Tuhan memilih jalan itu? Saudara, yang pertama, kenapa Tuhan memilih jalan padang gurun? Sudah dikatakan jauh, ada yang lebih dekat, tapi Tuhan memilih yang jauh. Kenapa? Ulangi sekali lagi bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru, Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kenapa dia harus izinkan jalan itu? Kenapa Tuhan harus suruh mereka jalan ke situ? Yang pertama, sebab ia tahu cara yang terbaik untuk bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Saudara, sebab ia tahu cara yang terbaik untuk bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Demikian halnya dengan hidup kita di dalam Tuhan. Tentunya kita harus percaya sama Dia. Kalau kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, itu artinya hidupmu mari serahkan kepada Tuhan. Itu artinya hidupmu mari engkau berikan kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita percaya kepada-Nya. Jadi dalam kehidupan kita, mari kita mau berserah kepada-Nya dan terus percaya bahwa dimanapun Ia membawa kita, itu pasti memberikan kita hari depan yang penuh dengan berkah. Amin, saudara. Kita harus percaya. Mungkin kita merasa, aduh ini tidak baik Tuhan. Seringkali kita mengambil cara kita sendiri. Cara kita sendiri belum tentu baik, saudara. Sekalipun di otak kita sudah berkata, oh ini baik Pak. Tapi belum tentu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Kalau Tuhan yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita, kita pasti akan melihat hari depan yang penuh dengan pengharapan. Karena kenapa? Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu itu siapa? Saya dan saudara. Ini yang harus kita pahami. Dia mengetahui. Saya katakan dia maha tahu. Makanya dia tidak pernah salah, dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah keliru. Sebab dia Allah yang maha tahu, mengetahui setiap rancangan-rancangannya yang ada buat kita saudara. Yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera. Padang gurun Tuhan izinkan, itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Terus dikatakan lagi apa? Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Padang gurun sepertinya rancangan kecelakaan. Tetapi Tuhan bilang itu bukan rancangan kecelakaan. Itu rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Karena itu dalam hidup kita mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun kita. Biar Tuhan yang membawa kita. Biar Tuhan yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Supaya kenapa? Supaya kita bisa melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita boleh melihat Kanaan buat kita semuanya saudara. Yaitu sesuatu yang dimana di sana ada berkat Tuhan buat saya dan saudara. Jadi karena itu jangan pernah ragu.
Mungkin engkau ikut Tuhan. Kenapa saya ikut Tuhan harus mengalami ini dan itu? Saya ikut Tuhan. Kenapa saya harus banyak mengalami masalah? Ingat, kalau di dalam Tuhan kita mengalami itu, saya mau katakan itu rancangan damai sejahtera. Amin saudara. Makanya kenapa kita harus selalu bersyukur. Karena itu serahkan semua kepada Tuhan. Karena semuanya akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang kedua, Tuhan memilih padang gurun untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yang pertama tadi sebab ia tahu cara yang terbaik buat bangsa Israel. Yang kedua, karena itu kehendaknya. Saudara, karena itu kehendak Tuhan, karena itu maunya Tuhan. Saudara, saya ingat satu pujian berkata begini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Artinya suka-sukanya Tuhan, maunya Tuhan. Dan suka-sukanya Tuhan tidak akan mencelakakan saya dan saudara. Suka-sukanya Tuhan tidak akan membawa suatu kesengsaraan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi semuanya itu akan membawa kita kepada kebaikan. Sekali saya katakan, semua itu akan mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Memang waktu kita menjalani, kita merasa tidak enak, kita merasa tidak nyaman. Tapi saya mau katakan begini, itu cuma perasaan kita di sebenarnya. Kita terlalu terbawa perasaan. Saudara, mengikut Tuhan, kita harus dengan iman. Kita harus benar-benar percaya. Memang kita merasa mungkin tidak enak, tidak nyaman. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, maka kita pasti akan melihat janjinya tergenapi atas kehidupan saya dan saudara. Lihat Abraham. Bagaimana ketika Tuhan bilang persembahkan Ishak. Itu kan termasuk kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki supaya Abraham menyerahkan Ishak, mempersembahkan Ishak. Apa yang Abraham lakukan? Apakah Abraham bilang begini, oh jangan Tuhan, ini saya sayang, ini saya sangat impi-impikan dari dulu, kenapa Tuhan minta? Tidak. Abraham mau melakukan kehendak Tuhan. Dan lihat, ketika Abraham melakukan kehendak Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, di situ kita bisa melihat bagaimana Allah memberkati Abraham. Memberkati Abraham dengan luar biasa. Memang Allah berjanji akan memberkati Abraham. Tetapi karena respon Abraham dalam hidupnya dalam mengikut Tuhan, maka janji-janji itu tergenapi dalam kehidupan Abraham. Karena itu dalam kehidupan kita, mari, kalau itu kehendak Tuhan, mungkin engkau ikut Tuhan, engkau harus menderita. Kalau itu kehendak Tuhan, bersyukurlah. Itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan engkau akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, hidup mengikut Tuhan, itu artinya engkau harus hidup melakukan kehendaknya. Hidup mengikut Tuhan bukan lagi kehendakmu yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Haleluya. Makanya Paulus berkata begini, aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya Paulus hidup mau melakukan kehendak Tuhan. Makanya dia bilang begini, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Artinya dia hidup mau melakukan kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Allah memilih jalan padang gurun untuk menuntun bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Karena apa? Supaya bangsa Israel dapat merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dengan mereka melalui padang gurun, di situ mereka bisa merasakan bahwa memang Allah itu adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai. Saudara, kapan saudara bisa berkata Tuhan itu menyertai saya? Saya percaya ketika saudara sedang mengalami kesulitan dan di sana saudara bisa melihat mujizat Tuhan. Saudara pasti akan berkata begini, Tuhan menyertaiku. Saya bisa ada karena Tuhan menyertaiku. Sampai hari ini, kemarin saya mengalami banyak persoalan, kemarin saya banyak mengalami pergumulan, sampai hari ini saya bisa ada. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena tuntunan Tuhan. Karena itu kenapa bangsa Israel harus melalui padang gurun, supaya mereka bisa merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Dalam pembacaan kita, perhatikan. Waktu siang mereka berjalan di padang gurun, Allah menuntun mereka dengan apa? Dengan tiang awan. Mereka tidak kepanasan, saudara.
Justru mereka tetap bisa berjalan sekalipun padang gurun itu panas. Tetapi karena ada Tuhan yang menuntun mereka dengan tiang awan, maka mereka tidak merasakan rasa panas itu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan pada waktu mereka berjalan di malam hari, di padang gurun itu kalau malam hari itu dinginnya sangat luar biasa. Tetapi bangsa Israel masih bisa merasakan kehangatan. Karena kenapa Allah menyertai mereka di malam hari dengan tiang api. Luar biasa dan Tuhan menyertai kita. Saudara, Tuhan menyertai. Tidak lama lagi kita akan masuk tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Kita tidak akan tahu apa yang akan kita alami di tahun 2022. Tapi saya mau katakan, penyertaan Tuhan itu sempurna buat saya dan saudara. Tahun 2022, mungkin banyak orang berkata akan semakin susah, akan semakin sulit. Tapi saya mau katakan, kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang disertai Tuhan dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Mungkin Tuhan tidak menyertai kita lagi dengan tiang awan dan tiang api. Tapi Tuhan menyertai kita dengan firman-Nya. Amin saudara. Karena itu, suka dengar firman Tuhan, suka renungkan firman Tuhan. Supaya kenapa? Ketika kita mengalami kesulitan, firman itu yang akan menguatkan kita. Firman itu akan meneguhkan kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku, mari berikan hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Biar Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Karena kenapa? Hanya Tuhan yang tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Yang kedua, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Karena kehendak Tuhan itu akan membawa kita melihat janji-janjinya tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang ketiga, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Dengan begitu, kita akan bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu yang luar biasa. Bagaimana penyertaan Tuhan itu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, Dia Tuhan yang tetap menyertai kita. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita semuanya. Karena itu saudara, mari hari ini. Sekarang kita berada di penghujung tahun 2021. Hidupmu biarlah terus dituntun oleh Tuhan. Hidupmu biarlah terus disertai oleh Tuhan. Supaya kenapa? Kita boleh melalui hari-hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh kebahagiaan. Sekalipun jalan yang kita lalui tidak menyenangkan, sekalipun jalan yang kita lalui kita merasa ini tidak baik, tetapi karena ada Tuhan menyertai kita, yang tidak baik Tuhan buat menjadi baik buat saya dan saudara. Jadi ini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini semakin meneguhkan kita, menguatkan kita di dalam pengiringan kita terhadap Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan aminkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang adalah pemilik kehidupan kami, hari ini kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Maka biarlah firman-Mu itu tergenapi dalam kehidupan kami. Kami menghidupi firman-Mu. Kami melakukan firman-Mu. Di mana pada saat ini, biarlah firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Engkau tuntun kami, Engkau yang sertai kami, karena Engkau tahu yang terbaik buat setiap kami. Hidup kami ini adalah kehendak Tuhan. Hidup kami ini adalah melakukan kehendak-Mu. Kami akan merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Tuhan tahu apa pergumulan mereka. Tuhan tahu persoalan-persoalan mereka. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan mereka bergumul sendiri. Mari Tuhan, ketika mereka mengangkat tangan berseru minta tolong kepadamu, maka Engkau Allah yang turun tangan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu, menolong mereka sehingga mereka bisa melihat kuasa-Mu, melihat mujizat dan penyertaan-Mu atas kehidupan mereka.
Mereka akan melihat jalan keluar. Mereka akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Mujizat itu masih ada. Engkau Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan mereka. Bapa, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berkati bangsa Indonesia. Engkau yang pulihkan bangsa Indonesia. Engkau yang memberkati bangsa Indonesia. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di bangsa ini, Tuhan, Engkau Allah yang penuh kuasa. Kuasa-Mu besar, maka Engkau sanggup memulihkan bangsa ini dan menolong bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lama lagi akan diadakan pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden ke depan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan damai, semuanya berjalan dengan adil, semuanya berjalan dengan baik, dan biarlah Engkau Tuhan yang memberkatinya. Tidak lupa kami berdoa buat Bapak Jokowi bersama Bapak Maruf Amin dan semua kepala-kepala daerah yang ada. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka semua dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin di bangsa ini. Mari Tuhan, Engkau berikan mereka hati yang bijaksana. Mari Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga apapun yang mereka mau lakukan untuk kebaikan bangsa ini, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati LOB Tuhan dan semua pelayan-pelayan yang ada yang turut mengambil bagian dalam ibadah online ini Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan, semua diurapi Tuhan. Semua pengurus-pengurus yang ada di LOB, semuanya Tuhan memberkati. Tetap ada kesatuan dan keunitian. Semuanya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau dahsyat dan luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami semuanya. Mari saudara-saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah kedua belah tanganmu yang kuangkat ini. Apa yang diperbuatnya, dibuat sukses berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan terimalah berkat Tuhan ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya kita ditolong diberkati. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sampai bertemu di hari-hari berikutnya. Haleluya. Amin.